Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kami. Di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pelaksanaan sidang atau panel dari Subkomite Etik dan Disiplin Komite Medik. Jadi ketentuan tentang Komite Medik ini diatur oleh Permenkes 755 tahun 2011 tentang Komite Medik. Ketentuan yang lain kaitan dengan etik dan hukum ini bisa kita temukan di Permenkes nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum. Jadi Komite Medik ini membahas etik dan disiplin ini setelah mendapatkan pelimpahan pengaduan yang berasal dari unit pengaduan rumah sakit. Bila pengaduan tersebut berkaitan dengan etik dan disiplin dari dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, maka dilimpahkan kepada Komite Medik, yaitu Subkomite Etik dan Disiplin untuk memulai kajian atau memulai panel, atau kita menyebutnya dengan istilah sidang etik dan disiplin. Bila mana ada dokter spesialis forensik berada di rumah sakit tersebut, ada kaidah yaitu di Peraturan Konsil Kedokteran nomor 66 tahun 2020 bahwasannya yang menyelenggarakan sidang etik dan disiplin dalam artian yang memimpin sidang etik dan disiplin itu adalah sejawat forensik. Nah, untuk pelaksanaan sidang etik dan disiplin, terlebih dahulu rumah sakit memang harus menyiapkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan etik dan disiplin di Komite Medik. Regulasi tersebut diusulkan oleh Komite Medik. Nah, di dalam Komite Medik, Subkomite Etik dan Disiplin itu ada proses persidangan. Proses persidangan tersebut dipimpin oleh sekurang-kurangnya 3 orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis atau clinical appointment di rumah sakit yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Jadi anggota komite medik itu adalah berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Sekurang-kurangnya anggota dari subkomite etik dan disiplin itu adalah 3 orang. Nah, bagaimana proses membuat panel sidang etik dan disiplin? Jadi proses penegakan disiplin profesi itu dilakukan oleh panel atau ad hoc yang dibentuk oleh Ketua Subkomite Etik dan Disiplin. Panel tersebut hanya membahas satu kasus yang dikaji oleh Subkomite Etik dan Disiplin. Panel tersebut terdiri dari 3 orang staf medis atau bisa juga lebih. Namun jumlahnya itu adalah jumlah ganjil. Tujuannya agar panel tersebut dapat membuat keputusan. Pembagian dari ad hoc itu yang pertama itu adalah 1 orang dari subkomite etik dan disiplin yang memiliki disiplin ilmu berbeda dari sejawat yang diperiksa. Sedangkan 2 orang yang lainnya atau lebih itu berasal dari disiplin ilmu yang sama sesuai dengan sejawat yang diperiksa. Dapat berasal dari dalam rumah sakit ataupun dapat berasal dari luar rumah sakit atau yang kita kenal dengan sebutan mitra bestari. Sidang yang dilakukan ada 3 tahapan sidang. Tahapan sidang yang pertama itu adalah tahapan sidang pemeriksaan aduan. Jadi panel tersebut akan melakukan pemeriksaan aduan yang dilimpahkan dari unit pengelola pengaduan. Nah, aduan itu dapat berasal dari manajemen rumah sakit, dapat berasal juga dari staf medis lain, tenaga kesehatan lain ataupun tenaga non kesehatan, ataupun aduan yang berasal dari pasien dan keluarga. Nah, ada juga notifikasi atau laporan itu yang bukan berasal dari perorangan. Misalkan tindak lanjut dari hasil konferensi kematian atau ilmiah tentang death case kan gitu. Yang kedua adalah misalkan konferensi klinis, misalkan ronde pelayanan atau morning report atau laporan pagi. Nah, tindak lanjutnya dapat juga mengirimkan notifikasi kepada subkomite etik disiplin untuk kemudian melakukan pengkajian. Nah, pada sidang pemeriksaan aduan, panitia ad hoc atau panel akan memutuskan apakah aduan tersebut diterima ataukah aduan tersebut ditolak. Manakala aduan itu kemudian diterima,
maka aduan itu akan dilanjutkan pada sidang pemeriksaan aduan. Nah, dasar untuk kemudian memutuskan aduan itu diterima itu apabila aduan tersebut menyangkut pertama kompetensi klinis, yang kedua itu menyangkut dengan pelanggaran disiplin profesi, penata laksanaan kasus medis, ataupun penggunaan obat-obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai, serta ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit lain yang berpotensi dapat membahayakan pasien. Jadi kriteria aduan diterima itu meliputi kriteria nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut. Ketika aduan itu sudah diterima, maka aduan tersebut dilakukan proses yang kita sebut dengan proses tahap 2 persidangan. Nah, proses tahap 2 persidangan ini, pimpinan sidang itu akan membuat mekanisme untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap personel yang diadukan. Kemudian yang kedua, dapat pula panel tersebut mengundang saksi ahli sesuai dengan kebutuhan. Nah, seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel itu bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya dilakukan secara rahasia. Setelah proses sidang kedua selesai, kemudian masuk kepada proses sidang yang ketiga, yaitu pembuatan keputusan. Nah, keputusan di dalam sidang yang ketiga ini diambil berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, panitia sidang atau panitia panel dari pembahasan etik dan disiplin ini harus ganjil. Jadi bisa 3, bisa 5 sesuai dengan berat atau tidaknya masalah yang dibahas atau sesuai dengan kompleksitas masalahnya. Bila mana terlapor itu merasa keberatan dengan keputusan sidang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada subkomite etik dan disiplin dari komite medik. Yang kemudian subkomite itu akan membuat panel baru. Nah, keputusan dari subkomite ini bersifat final dan dilaporkan kepada direksi melalui komite medik. Nah, tindakan pendisiplinan perilaku profesional yang direkomendasikan oleh subkomite dapat berupa yang pertama itu adalah peringatan tertulis. Yang kedua itu adalah limitasi atau mengurangi kewenangan klinis yang bersangkutan. Yang ketiga itu adalah menurunkan level kemampuannya dari bekerja secara mandiri menjadi bekerja secara supervisi dalam waktu tertentu. Yang keempat, yang terakhir itu adalah melakukan pencabutan kewenangan klinis sementara ataupun selamanya. Nah, pelaksanaan dari keputusan dari subkomite etik dan disiplin ini itu selanjutnya akan diserahkan kepada kepala atau direktur rumah sakit untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai keputusan organisasi. Jadi demikian sekilas tentang pelaksanaan sidang atau pelaksanaan panel di subkomite etik dan disiplin. Nah, proses pembahasan etik dan disiplin ini, kaidah pegangannya itu adalah menggunakan kode etik kedokteran ataupun kode etik kedokteran gigi dan peraturan KKI yang berkaitan dengan disiplin kedokteran di Indonesia. Nah, bila mana di rumah sakit tersebut memiliki dokter spesialis forensik, maka sesuai dengan ketentuan peraturan KKI nomor 66 tahun 2020 dan peraturan KKI nomor 76 tahun 2020, maka penyelenggaraan sidang etik dan disiplin dipimpin langsung oleh dokter spesialis forensik mediko-legal. Jadi demikian adalah catatan diskusi untuk kita berkaitan dengan sidang etik dan disiplin di dalam kelembagaan komite medik. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.